Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Rocky. Pada sesi yang pertama ini, saya akan menjelaskan 4 submateri. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang sering disingkat dengan SIM adalah sistem yang menggabungkan teknologi informasi dengan praktik bisnis untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. SIM membantu perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan sudah tepat, relevan, dan tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Contoh sederhananya adalah, bayangkan sebuah perusahaan retail yang memiliki ratusan toko di seluruh Indonesia. Untuk memastikan bahwa setiap toko memiliki stok barang yang cukup, perusahaan ini menggunakan SIM untuk melacak stok barang di setiap toko, memantau penjualan dan mengelola pengiriman barang dari gudang pusat. Dengan SIM, manajemen dapat mengetahui toko mana yang membutuhkan tambahan stok dan dapat mengirimkan barang dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi utama sistem informasi manajemen. Terdiri dari 4. Yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan. SIM menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, data penjualan yang diperoleh dari SIM dapat membantu manajer memutuskan produk mana yang perlu dipromosikan atau stok mana yang perlu ditambah. Kemudian yang kedua adalah mengotomatisasi proses bisnis. SIM membantu mengotomatisasi proses bisnis seperti pemesanan barang, pengelolaan inventaris, dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, proses tersebut menjadi lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Yang ketiga, mengintegrasikan fungsi bisnis. SIM mengintegrasikan berbagai fungsi dalam bisnis seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi ke dalam suatu sistem terpadu. Ini memastikan bahwa semua bagian perusahaan memiliki akses ke informasi yang konsisten dan terkini. Yang terakhir, keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan SIM, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional karena sistem ini mampu mengidentifikasi proses yang tidak efisien dan memberikan solusi untuk perbaikan. Selanjutnya kita ke contoh penerapan SIM dalam bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah Gojek. Gojek adalah contoh perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan SIM untuk mengelola berbagai layanannya. Sebagai perusahaan teknologi, Gojek mengandalkan SIM untuk memantau kinerja pengemudi, mengelola transaksi keuangan, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Data yang dikumpulkan oleh SIM Gojek juga digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pelanggan berdasarkan kebiasaan penggunaan mereka. Kemudian yang kedua adalah Tokopedia. Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, menggunakan SIM untuk memantau aktivitas pengguna, mengelola pesanan, dan menganalisis tren pasar. Dengan informasi yang diperoleh dari SIM, Tokopedia dapat menyesuaikan strategi penjualan dan pemasaran mereka, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik kepada pengguna. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi SIM. Meskipun SIM menawarkan banyak manfaat, implementasinya seringkali mengalami beberapa tantangan, seperti yang pertama, biaya implementasi. Membangun dan mengoperasikan SIM yang efektif memerlukan investasi yang besar, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan karyawan. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin enggan menggunakan sistem baru karena merasa nyaman dengan cara kerja yang lama. Diperlukan komunikasi yang baik dan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pengguna memahami manfaat SIM. Dan yang ketiga adalah keamanan data. Karena SIM menyimpan dan mengelola informasi sensitif, perusahaan harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari ancaman, seperti peretasan dan kebocoran data. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua. Baiklah, perkenalkan saya Mini. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang pendekatan kontemporer dalam sistem informasi. Sistem pendekatan kontemporer dalam sistem informasi mencakup 2 perspektif utama, pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Keduanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana sistem informasi berfungsi dalam konteks organisasi.
Pendekatan teknis ini berfokus pada aspek matematis dan teknologis dari sistem informasi. Pendekatan teknis secara teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi. Bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Ilmu komputer berfokus pada penciptaan teori-teori seputar kemampuan perhitungan, metode perhitungan, metode akses, dan penyimpanan data yang efisien. Ilmu manajemen berfokus pada pengembangan model, pengambilan keputusan, dan pengelolaan dalam penerapannya. Dan yang terakhir, riset operasional berfokus pada teknis matematis untuk mengoptimalkan parameter-parameter yang diharapkan suatu organisasi seperti transportasi, pengendalian persediaan, dan biaya transaksi. Disiplin yang terlibat dalam pendekatan teknis meliputi ilmu komputer, yaitu mengkaji teori komputasi, metode penyimpanan data, dan akses yang efisien. Ilmu manajemen mengembangkan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Riset operasi menggunakan teknis matematis untuk mengoptimalkan parameter dalam organisasi seperti pengendalian inventaris dan biaya transaksi. Pendekatan teknis seringkali mengandalkan model normatif berbasis matematis untuk memahami dan merancang sistem informasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Dira Aulia. Saya akan menyampaikan materi lanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang pendekatan kontemporer dalam sistem informasi yang mencakup dua perspektif utama, yaitu pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Nah, tadi sudah kita dengarkan pemaparan tentang pendekatan teknis, selanjutnya yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku, yaitu pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi manusia dan dampak sosial dari sistem informasi. Beberapa disiplin yang berkontribusi dalam pendekatan ini meliputi sosiologi, yaitu mempelajari bagaimana kelompok dan organisasi mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Yang kedua, psikologi, yaitu meneliti bagaimana individu mengambil keputusan dan menggunakan informasi. Yang ketiga, ekonomi, mengkaji produksi barang digital dan dampak sistem informasi terhadap struktur biaya dalam perusahaan. Pendekatan perilaku ini tidak mengabaikan teknologi, tetapi lebih fokus pada perubahan sikap, manajemen, dan kebijakan organisasi yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi yang efektif. Selain itu, pendekatan teknis dan pendekatan perilaku selanjutnya ada sistem teknik sosial. Pendekatan kontemporer juga mengakui pentingnya sistem teknis sosial, di mana teknologi dan aspek sosial saling berinteraksi. Ini membantu untuk menghindari pandangan yang terlalu sempit pada teknologi murni dan menekankan perlunya investasi sosial dan organisasi untuk keberhasilan sistem informasi. Secara keseluruhan, keduanya pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengelola sistem informasi dalam konteks yang lebih luas, termasuk tantangan strategis, etika, dan keamanan. Perkenalkan, nama saya Clara Somalia Tiara. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu perkembangan sistem informasi. Sistem informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari transaksi perbankan, e-commerce, hingga pengolahan data perusahaan. Semua bergantung pada sistem informasi yang canggih. Untuk memahami lebih jauh tentang pentingnya sistem informasi, mari kita telusuri sejarah perkembangannya. Sejarah singkat perkembangan sistem informasi. Yang pertama, prakomputer. Sebelum adanya komputer, informasi diproses secara manual menggunakan alat-alat sederhana seperti abacus atau sempoa, kertas, dan pena. Yang kedua, era komputerisasi. Munculnya komputer mengubah segalanya. Komputer generasi pertama yang besar dan mahal digunakan untuk perhitungan ilmiah. Seiring berjalannya waktu,
komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Yang ketiga, era internet. Internet menghubungkan komputer di seluruh dunia, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah. Munculnya jaringan internet di seluruh dunia membawa revolusi baru dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian, fase-fase perkembangan sistem informasi. Fase pertama, era komputerisasi dan internet tahun 1950-an hingga 1990-an. Fokus pada otomatisasi tugas-tugas rutin, penggunaan komputer terbatas pada kalangan tertentu, munculnya sistem informasi berbasis mainframe. Yang kedua, era 2000-an. Integrasi dan mobilisasi. Integrasi sistem informasi yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Munculnya perangkat mobile dan aplikasi mobile. Perkembangan e-commerce dan bisnis online. Yang ketiga, revolusi data besar dan cloud computing tahun 2010-an. Meningkatnya volume data yang dihasilkan, penggunaan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola data. Kemudian analisis data besar, menemukan pola dan insight. Yang keempat, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin tahun 2020-an. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam sistem informasi, pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi prediksi, dan otomasi proses bisnis yang lebih kompleks. Yang kelima, integrasi teknologi canggih dan pengalaman penggunaan atau UX tahun 2020-an. Penggunaan teknologi seperti IoT, blockchain, dan augmented reality. Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna, pengembangan sistem informasi yang lebih personal dan adaptif. Kemudian, tren terkini dalam sistem informasi. Kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan untuk otomatisasi tugas, analisis data, dan pembuatan keputusan. Kemudian, cloud computing, yaitu penyimpanan data dan aplikasi di cloud semakin populer karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Yang ketiga, Internet of Things. Perangkat yang terhubung ke internet semakin banyak, menghasilkan data yang besar dan kompleks. Kemudian, yang selanjutnya, cyber security. Keamanan data menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya ancaman cyber. Yang kelima, analisis data besar. Analisis data besar digunakan untuk menemukan pola dan insight yang berharga dari data yang besar dan kompleks.